Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Timotius dan Santo Titus. Dua orang kudus ini adalah murid langsung dari Santo Paulus Rasul. Nama mereka sering disebut-sebut dalam surat-surat Rasul Agung tersebut. Paulus menulis 2 surat kepada Timotius dan sepucuk surat gembala untuk Titus. Paulus menyebut 2 muridnya itu, anakku yang sah dalam iman. Timotius lahir di Listra di Asia Kecil. Ibunya seorang Yahudi dan ayahnya seorang Yunani. Ketika Santo Paulus datang di Listra, Timotius, ibu serta neneknya menjadi pengikut Kristus. Beberapa tahun kemudian, Paulus kembali lagi ke Listra dan bertemu Timotius yang sudah dewasa. Paulus mengajak Timotius bergabung dengannya untuk mewartakan Injil. Timotius meninggalkan keluarganya untuk mengikuti Paulus. Timotius pun mengalami penderitaan sama seperti yang dialami oleh Paulus. Titus bukan orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Titus orangnya pemurah
dan pekerja yang rajin. Titus penuh sukacita mewartakan Injil bersama dengan Paulus. Karena dapat dipercaya, Paulus mengutusnya dalam banyak misi kepada komunitas-komunitas Kristiani. Titus mampu memulihkan perdamaian apabila terjadi perselisihan di antara jemaat. Titus memiliki karisma untuk menjadi juru damai. Paulus amat menghargai karunia yang dimiliki Titus ini dan mengenalinya sebagai karya Roh Kudus. Ketika Titus ada di antara kelompok jemaat, orang-orang yang bersalah akan menyesali perbuatannya. Mereka akan memohon pengampunan dan berusaha memperbaiki kesalahannya. Ketika damai telah tercapai, Titus melaporkan hasil baiknya kepada Paulus. Hal ini mendatangkan sukacita bagi Paulus dan seluruh jemaat Kristiani. Santo Paulus mengangkat Titus sebagai uskup di Pulau Kreta hingga akhir hayatnya. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang menunjuk dan mengutus 70 murid. Mereka diutus pergi berdua-dua. Perutusan itu bukanlah pekerjaan yang enak-enak, tetapi pekerjaan yang penuh resiko. Karena mereka diutus bagaikan di tengah-tengah serigala. Dalam pengutusan itu, Tuhan Yesus memberikan kepada mereka sebuah cara pandang yang luas, bahwa di tengah tantangan atau serigala itu sekaligus lahan besar yang sudah siap untuk dituai. Hal itu sekaligus menggambarkan bahwa perutusan dan pelayanan mereka tidak akan sia-sia. Tuaian atau panenan banyak, tetapi penuainya sedikit. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lahan besar itu adalah dunia tempat para muridnya berkarya. Lahan besar itu adalah dunia tempat kita hidup sekarang ini. Lahan yang penuh dengan serigala, penuh tantangan. Kita pun diutus Tuhan untuk menjadi penabur dan kasih di tempat itu. Kita dipanggil untuk menyemaikan benih-benih sabdanya di hati orang lain dengan karya dan perbuatan. Kita bukanlah santo, santa, atau martir, tetapi kita pun dipanggil untuk meneladani mereka dalam mewartakan kabar gembira kepada sesama. Lahan dan panenannya luas dan banyak, tetapi penuainya sedikit. Tuhan bukan memanggil orang-orang yang mampu, tetapi Tuhan akan memampukan orang-orang yang dipanggilnya. Serigala memang akan selalu di hadapan kita, tetapi janganlah berkecil hati, karena Tuhan akan memampukan dan menguatkan kita untuk menghadapinya, sehingga kita mampu menjadi menuai panenan itu dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami dalam kelemahan, sehingga semakin berani menjadi pewarta kabar gembira-Mu. Mampukan kami untuk menghadapi segala bentuk serigala yang datang di dalam dan di luar diri kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul
di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.